Jemaat dan simpatisan GKI Kranggan yang terkasih. Tema renungan pada hari ini, 8 Maret, adalah pertobatan lebih penting dari penghukuman. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-32. Dengan nats Alkitab dari Yehezkiel pasal 18 ayat yang ke-32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Ada yang menarik dalam kisah penyelamatan perempuan pezina oleh Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-53, hingga pasal 8 ayat yang ke-11. Yesus tidak menghukumnya, namun meminta perempuan itu bertobat dan tidak mengulangi dosanya. Pun masyarakat yang hendak merajam perempuan itu disadarkan untuk memperbaiki diri dahulu sebelum menghakimi perempuan itu. Ini mengesankan bahwa kasih Allah itu begitu besar pada umatnya, bahkan bagi yang berdosa sekalipun. Ia menghendaki umatnya bertobat dan tetap hidup daripada membiarkannya binasa dalam penghukuman akibat menanggung dosa-dosa mereka. Kisah penyelamatan umat Israel yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pun menegaskan hal serupa. Umat Israel yang penuh dosa menjalani penghukuman dengan hidup di tanah pembuangan di Babel selama bertahun-tahun. Allah menunjukkan kemuliaannya di tengah-tengah bangsa yang suka menajiskan namanya itu dan membuat mereka bertobat. Mereka dipermalukan oleh kejahatan-kejahatan mereka di masa lalu. Allah membawa mereka kembali ke negeri asalnya, memberi hati yang baru, dan mengaruniakan roh-Nya, agar mereka mampu kembali hidup berpegang pada ketetapannya dan melakukannya. Bagi Allah, jika manusia ciptaannya ini binasa, maka rancangan indahnya bagi alam semesta ini menjadi gagal, dan iblis akan bersorak-sorai karenanya. Oleh karenanya, Allah sangat berkepentingan agar kita tetap hidup dan terus menjadi mitranya dalam menjalankan kehendak-Nya. Penghukuman hanyalah sarana penyadaran umat manusia akan pelanggaran-pelanggarannya. Tetapi kasih karunia-Nya lah yang membuat manusia bertobat dan kembali kepadanya. Jadi saudara-saudara, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Malulah kita jika kita kembali ke hidup kita yang lama. Maka, janganlah sia-siakan lagi hidup kita, agar terjadilah kehendak-Nya di bumi ini seperti di surga. Demikian renungan harian pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, tegurlah kami selalu memaknai pertobatan kami dengan hidup yang berkenan kepadamu, sehingga tidak sia-sia pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amin.